Bukti terus berkembang bahwa tentara Israel membunuh warganya sendiri saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Beredar video dari helikopter polisi menunjukkan bahwa tank militer menembaki rumah yang berisi tawanan Israel. Bukti ini membantah semua klaim Israel yang menyebut pelaku adalah Hamas. Video tersebut dilaporkan oleh kantor berita 12 News pada Senin 18 Desember 2023. Dalam video berdurasi 32 detik itu menunjukkan tank militer menembakkan peluru ke arah rumah, di mana rumah tersebut terdapat pejuang Hamas dan 13 tawanan Israel dan terbunuh dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Rumah tersebut dimiliki oleh Pasi Cohen, terletak di pemukiman BRI yang diserang oleh Hamas dalam upaya membawa tawanan Israel ke Gaza. Informasi tentang 13 tawanan tewas akibat tembakan tank Israel sudah diketahui berdasarkan kesaksian Yasmin Porat yang ditahan di rumah yang sama sebelum berhasil melarikan diri. Namun video dari helikopter polisi yang merespon kejadian memastikan hal ini. Hal ini menambah bukti yang berkembang bahwa pasukan Israel sendiri yang membunuh banyak dari 1.200 tentara Israel dan warga sipil pada 7 Oktober. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi memperingatkan konsekuensi buruk Amerika Serikat jika angkatan bersenjata Yaman diserang. Bahkan Houthi mengancam Amerika Serikat akan menghadapi tantangan yang lebih parah daripada yang mereka hadapi di Perang Afghanistan dan penderitaan di Vietnam. Demikian disampaikan dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam pidatonya ia menekankan bahwa Yaman memiliki keinginan kuat untuk terlibat konflik langsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemimpin Ansarullah memperingatkan militer Yaman akan merespon setiap serangan AS dengan menargetkan kapal perang dan kapal Amerika Serikat dengan rudal dan UAV. Adapun peringatan ini muncul setelah media Amerika Serikat melaporkan bahwa Gedung Putih sedang merencanakan aksi militer terhadap Yaman. Langkah itu dilakukan Amerika Serikat untuk menanggapi lonjakan serangan Houthi terhadap kapal-kapal Israel di Laut Merah. Lebih lanjut, pemimpin Ansarullah mengatakan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Pasalnya AS menyediakan senjata-senjata terlarang seperti bom fosfor putih, jet-jet tempur kepada militer Israel untuk perang melawan Palestina. Ia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam gugus tugas yang dipimpin Amerika Serikat yang baru dibentuk untuk melawan serangan Yaman. Sebelumnya, saluran TV Qatar melaporkan bahwa tentara Ukraina diduga bertempur untuk Israel di jalur Gaza, Palestina. Namun belakangan klaim tersebut dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolaenko di jejaring sosial X pada Rabu 20 Desember mengatakan bahwa Ukraina tidak mengirim pasukannya ke jalur Gaza atau wilayah manapun di dunia. Ia menekankan bahwa tentara Ukraina saat ini tengah menghadapi invasi Rusia. Oleh karena itu, tentara Ukraina melindungi wilayahnya sendiri dari agresi Putin. Ia pun berharap perdamaian di Timur Tengah sesegera mungkin tercapai. Sebelumnya, dalam video yang beredar, terlihat seorang pria yang mengenakan seragam militer Israel lengkap mengaku sebagai orang Ukraina. Media Al-Arabia menarasikan video tersebut sebagai orang Ukraina yang bertempur di tentara Israel mengirim pesan kepada ibunya dari sekolah di Gaza. Video tersebut memperlihatkan tulisan "Puji Ukraina, Bu, saya di Gaza tapi memakai topi". Memasuki hari ke-76 agresi Israel atas Palestina, jumlah korban tewas di jalur Gaza tembus hingga 20.000 orang. Setelah pengumuman itu, militer Israel mengevakuasi para warga Khan Younis, selatan Gaza. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa Israel telah merilis peta yang menunjukkan area baru yang harus dievakuasi. Zona ini mencakup sekitar 20% kota Khan Younis. Menurut PBB, lebih dari 110.000 orang tinggal di daerah ini sebelum permusuhan dimulai. Daerah ini juga merupakan rumah bagi 32 tempat penampungan yang telah menampung lebih dari 140.000 pengungsi internal yang sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan pengungsi dari wilayah utara. Tentara Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa operasi darat, udara, dan laut dilakukan terhadap
terhadap puluhan militan Hamas dan infrastrukturnya di pos komando dan kontrol militer di Khan Younis. Sebagaimana diketahui, jumlah korban tewas di jalur Gaza sejak Israel mulai membombardir daerah kantong tersebut lebih dari 10 minggu lalu mencapai 20.000 orang. Menurut pejabat Palestina pada Rabu 20 Desember, setidaknya 8.000 anak-anak dan 6.200 wanita termasuk di antara mereka yang tewas. Sejak gencatan senjata 7 hari gagal pada 1 Desember, perang telah memasuki fase yang lebih intensif. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza kini berubah menjadi markas utama pasukan Israel. Terkait hal itu, Badan Medis dan Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERC akan menyurati Badan Kesehatan Dunia (WHO). MERC mendesak WHO untuk melindungi dan mengembalikan fungsi Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, dalam konferensi persnya pada Rabu 20 Desember. Ia menekankan rumah sakit merupakan institusi netral yang tidak boleh ditempati tentara. Meski demikian, saat ini para dokter dan pasien Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza sudah tidak ada, gugur dalam serangan Israel. Selain itu, WHO juga diminta untuk menginstruksikan tentara Israel segera meninggalkan rumah sakit tersebut. Ia menyebut WHO mempunyai kewenangan itu. Pasukan Israel tampaknya sudah menempati rumah sakit Indonesia sejak 2 pekan lalu. Hal ini seperti menelan ludah sendiri karena pada 6 November lalu juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuding ada markas Hamas di rumah sakit Indonesia. Sarbini memperkirakan alasan pasukan Israel menempati rumah sakit Indonesia karena lokasinya yang sangat strategis sehingga dapat memantau daerah-daerah sekitarnya. Selain itu, karena Israel meyakini Hamas tidak akan menyerang pasukan Israel yang berlindung dalam rumah sakit Indonesia yang dibangun dari sumbangan pemerintah dan warga Indonesia yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, MERC mengecam keras tindakan pasukan Israel yang menjadikan rumah sakit Indonesia sebagai basis mereka. Pentagon khawatir atas biaya yang tinggi untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah. Kekhawatiran ini diungkap oleh eks-pejabat pertahanan Amerika Serikat Mick Mulroy yang berbicara dengan Politico. Yaman dilaporkan telah menembakkan setidaknya 100 drone ke kapal komersil yang terkait dengan Israel selama sebulan terakhir untuk mendukung Palestina. AS telah memperkirakan harga drone buatan dalam negeri adalah $2.000 per unitnya. Sebagai bandingan, setiap amunisi yang digunakan oleh kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah kisaran $1 juta hingga $4,3 juta. Sementara Amerika Serikat sejauh ini telah menembak jatuh setidaknya 38 drone Yaman. Pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut biaya yang tinggi dengan cepat menjadi masalah karena AS merugi begitu besar. Ia menyebut jika AS menembak jatuh drone maupun pesawat tak berawak akan menguntungkan kelompok bersenjata Yaman. Masalah lain datang karena kapal perang Amerika Serikat juga tidak bisa mengisi ulang amunisinya di laut. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa AS perlu membuat terobosan untuk mengalahkan senjata Yaman dengan biaya yang murah. Kelompok Houthi Yaman menuding Amerika Serikat berniat untuk memiliterisasi Laut Merah. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat dan sekutunya resmi membentuk gugus tugas keamanan untuk menangkis serangan Houthi di Laut Merah. Pemimpin gerakan pemberontak Houthi Yaman Abdul Malik al-Houthi menyebut tindakan Amerika Serikat tidak ditujukan untuk melindungi navigasi internasional di Selat Bab el-Mandeb. Menurutnya, bahaya terbesar ditimbulkan oleh tindakan Amerika Serikat yang berupaya memiliterisasi Laut Merah. Ia menegaskan tindakan Washington di Laut Merah mengancam perang dengan seluruh bangsa. Demikian disampaikan dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Rabu 20 Desember. Dalam kesempatan itu, ia memperingatkan militer Yaman akan menargetkan kapal perang dan kapal Amerika Serikat dengan rudal dan pesawat tak berawak. Lebih lanjut, pemimpin Ansarullah mengatakan bahwa
bahwa AS terlibat dalam kejahatan perang Israel di jalur Gaza. Pasalnya, AS menyediakan senjata-senjata terlarang seperti bom fosfor putih, jet-jet tempur kepada militer Israel untuk perang melawan Palestina. Ia juga memperingatkan negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam gugus tugas yang dipimpin Amerika Serikat yang baru dibentuk untuk melawan serangan Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.